Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Arlin Minatitalan, NIM 18120014. Di sini saya akan mempresentasikan proposal yang sudah saya buat. Dan di sini proposal yang saya buat itu judulnya Sistem Informasi Pariwisata Berbasis Website pada Kabupaten Timur Tengah Selatan. Jadi seperti yang kita tahu bahwa di Kabupaten Timur Tengah Selatan itu memiliki banyak sekali wisata-wisata. Dan wisata-wisata di Kabupaten Timur Tengah Selatan belum diketahui oleh banyak orang. Di wisata Kabupaten Timur Tengah Selatan itu palingan yang diketahui itu cuman anak asli Kabupaten Timur Tengah Selatan. Namun di luar sana belum ada yang tahu kalau di Kabupaten Timur Tengah Selatan memiliki banyak wisata yang sangat menarik. Nah, kenapa saya memilih sistem informasi pariwisata? Karena saya ingin menginformasikan kepada setiap orang di mana mereka tahu bahwa di Timur Tengah Selatan ini memiliki banyak sekali wisata yang memang betul-betul menarik untuk dikunjungi oleh orang yang ada di luar. Nah, di sini kita masuk pada bab yang pertama. Jadi Kabupaten Timur Tengah Selatan ini adalah satu daerah di daerah yang mempunyai beberapa tempat wisata yang sangat indah dan menarik. Namun belum banyak orang yang mengetahui tempat wisata yang ada di Kabupaten Timur Tengah Selatan. Karena banyak orang dalam teknologi penyimpanan informasi pariwisata masih kurang begitu maksimal. Jadi di Timur Tengah Selatan ini banyak sekali tempat wisata, tapi mereka tidak mengupdate atau membuat website sehingga banyak orang yang memang tidak tahu di TTS ini ada wisata yang menarik. Nah, kemudian rumusan masalah ini berdasarkan uraian di atas. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana membangun sistem informasi pariwisata berbasis website di Kabupaten Timur Tengah Selatan yang dapat memberikan pengetahuan informasi tentang pariwisata Kabupaten Timur Tengah Selatan. Kemudian ruang lingkup sistem informasi diantaranya adalah yang pertama itu sistem menginformasikan menginformasikan keberadaan tempat wisata di Kabupaten Timur Tengah Selatan. Jadi di website ini mereka akan menampilkan berbagai tempat wisata, dan di situ juga akan ada yang namanya lokasi, kemudian deskripsi wisata ini berada di mana, tempat ini bagus atau tidak, kemudian menyampaikan informasi event budaya pariwisata. Jadi di Timur Tengah Selatan itu bukan hanya ada wisata alam, tapi di sana itu mereka juga kental dengan wisata budaya. Nah, salah satunya wisata budaya yang terkenal di Timur Tengah Selatan itu yaitu tempat Boti. Nah, di Boti ini yang ada di Timur Tengah Selatan ini budaya mereka masih terlalu kental, sehingga orang di sana mereka masih menggunakan kain sarung. Kemudian di sana itu kita istilah omong
berbicara dengan raja. Jadi berbicara itu juga harus sopan. Kemudian di Boti juga itu kita harus, pokoknya di sana itu budayanya masih sangat kental. Jadi di sana itu mereka masih menyimpan benda-benda yang dibilang sangat antik. Kemudian sistem ini juga dilengkapi fasilitas berupa galeri, agen kegiatan, serta bukti-bukti mengenai informasi di Kabupaten Timur Tengah Selatan. Nah, mengapa kita membuat sistem informasi pariwisata? Nah, tujuan penelitian ini adalah tujuan ini yaitu diharapkan sebagai media untuk memperkenalkan informasi pariwisata Kabupaten Timur Tengah Selatan ke masyarakat melalui internet agar membantu memudahkan masyarakat, khususnya wisatawan yang ingin berkunjung ke Timur Tengah Selatan. Kemudian kita lanjut lagi kita masuk pada analisa dan perancangan sistem. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah sejarah pemerintahan Kabupaten Timur Tengah Selatan dibagi atas dua bagian, yaitu sejarah pemerintahan raja-raja dan sejarah pemerintah pasca kemerdekaan. Jadi sejarah pemerintahan raja-raja itu, sebelum terbentuknya Kabupaten Timur Tengah Selatan, ada 3 kerajaan yang pernah didiami oleh Kerajaan Oenam yang ada di Molo, kemudian Kerajaan Banam yang ada di Amanuban, dan Kerajaan Onam. Jadi Kerajaan Oenam, Banam, dan Onam. Kemudian kita masuk pada sejarah pemerintahan. Jadi sejarah pemerintahan Kabupaten Timur Tengah Selatan setelah pasca kemerdekaan dibagi atas beberapa periode, antara lain periode 1945 sampai 1958. Itu Selfbesuren. Ini adalah wilayah Kabupaten Timur Tengah Selatan. Ada Kecamatan Molo Utara, Kecamatan Tobu, Kecamatan Nunbena, Kecamatan Fatum Nasi, Kecamatan Molo Selatan, Molo Tengah, Molo Barat, Polen, Kota Soe, Amanuban Barat, Kuat Nana, Batu Putih, Amanuban Selatan, Noe Beba, Fatum, Puan Fatu, Pualin, Amanuban Tengah, Oenino, Kolbano, Amanuban Timur, Fut Molo, Fut Kopa, Fatu Kopa, Kie, Kot Olim, Amanuban Selatan, Boking, Santian, Noebena, Nunkolo, Amanuban Utara, Kukbaun, dan Tui Anas. Nah, ini adalah kecamatan-kecamatan yang ada di Timur Tengah Selatan. Kemudian kita akan masuk pada potensi wisata alam. Jadi wisata alam yang unggul di Timur Tengah Selatan itu ada yang namanya Pantai Kolbano. Nah, Pantai Kolbano ini secara umum dikenal dengan Fatu Un. Nah, Fatu Un itu adalah sebuah bongkahan batu yang memang kepala dari bongkahan batu itu menyerupai singa.
seperti kepala singa atau kepala manusia. Dan mengapa disebut fatuun? Karena memang ada batu di pinggiran pantai yang memang mirip dengan kepala singa atau kepala manusia. Nah, di Kolbano itu juga sangat bagus dengan pantainya. Nah, di situ juga ada batu-batu di pinggiran pantai yang memang yang memang batunya itu warna-warni. Jadi ketika kita duduk di sana, kita juga menikmati keindahan dari pantai, ada juga keindahan dari batu. Di sana sangat bagus. Kemudian ada pantai Oetuna ini juga sangat bagus. Di sana berdekatan dengan pantai Kolbano. Jadi di sana itu diselimuti dengan pasir halus dan pohon nyiur. Jadi di sana itu seperti padang gurun. Di sana sangatlah bagus. Kita masuk pada wisata pegunungan yang ada di Fathum Nasi. Di sini wisata pegunungan di Fathum Nasi ini juga sangat bagus. Kemudian cagar alam Gunung Muntis ini berdekatan dengan Fathum Nasi. Kita masuk pada perancangan. Di sini ada struktur organisasi dari Dinas Kebudayaan dan Pemerintahan Kabupaten Timur Tengah Selatan. Ini juga ada perencanaan sistem. Di sini saya sudah buat flowchartnya. Kemudian diagram konteks. Nah, di sini admin mengirim pesan atau budaya ke sistem informasi pariwisata, kemudian mengirim ke user, kemudian user menginput buku tamu dan dilihat oleh sistem informasi, kemudian data terupdate ke user. Ini adalah relasi tabel di mana ada kecamatan, kelurahan, rumah makan, kategori wisata, objek wisata, peta, penginapan, objek grafik, admin, berita, galeri, buku tamu, sarana kesehatan, peta wisata alam, peta wisata pertanian, peta wisata pegunungan, dan peta wisata budaya. Jadi demikian penjelasan saya mengenai sistem informasi pariwisata berbasis website di Kabupaten Timur Tengah Selatan. Mungkin ada kesalahan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.